Yang saya jelaskan tadi itu tentu terdiri dari berbagai macam persepsi, berbagai macam karakter, berbagai macam perilaku, dan seterusnya. Nah, itu individu-individu yang masuk di dalam satu kelompok. Terus yang kedua, kelompok itu adalah individu-individu yang saling berinteraksi. Nah, jadi yang dinamakan kelompok itu adalah individu-individu yang saling berinteraksi. Ya, memang dia adalah individu, tapi kalau tidak berinteraksi itu tidak bisa disebut sebagai kelompok. Misalkan kalau adik-adik di sebuah organisasi begitu, tapi individu-individunya itu jalan sendiri-sendiri, tidak berinteraksi satu sama lain, tidak berkomunikasi, maka tidak bisa disebut sebagai kelompok. Gitu. Lalu yang ketiga, yang disebut sebagai kelompok itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Gitu. Nah, ini yang paling penting. Jadi karena individu-individu atau masing-masing individu itu memiliki karakter yang berbeda-beda, maka diharapkan individu-individu itu harus memiliki kepentingan yang sama. Maksudnya di sini adalah kalau individu-individu itu tidak memiliki kepentingan yang sama di dalam menjalankan suatu organisasi atau terlibat dalam suatu organisasi, maka pasti organisasi itu tidak akan maju-maju. Organisasi itu malah hanya akan menanti kehancuran begitu. Kalau individu-individu ini masing-masing berprinsip sendiri begitu. Adik-adik bisa bayangkan salah satu contoh misalkan di dalam keluarga. Dalam keluarga itu kan yang menjadi pemimpin itu adalah bapak kan, biasanya adalah bapak. Nah, kalau dalam keluarga itu masing-masing anggota keluarga berjalan sendiri-sendiri atau menuruti kehendak sendiri-sendiri, nah pasti keluarga itu akan kacau balau. Gitu. Nah, maka harus satu visi, harus satu tujuan di dalam keluarga itu. Nah, begitu juga di dalam organisasi. Jadi walaupun memiliki karakter yang berbeda, memiliki watak yang berbeda, tetapi diharapkan harus satu tujuan. Nah, lalu yang ketiga, maaf adik-adik semua. Yang ketiga, organisasi. Jadi organisasi ini adik-adik bisa lihat di sejumlah literatur baik dari buku maupun internet. Organisasi ini pada prinsipnya bisa saya simpulkan adalah bentuk kerjasama sejumlah orang dalam mencapai tujuan yang disepakati. Jadi kan banyak sekali kan para ahli yang mendefinisikan organisasi itu. Nah, itu bisa disimpulkan bahwa organisasi itu sebetulnya adalah bentuk kerjasama sejumlah orang dalam mencapai tujuan yang disepakati. Nah, itu substansi dari organisasi. Banyak sekali organisasi yang ada, tetapi orang-orang di dalamnya itu tidak satu visi, begitu. Jadi tidak sepakat atau tidak mencapai kesepakatan. Salah satu hal sederhana misalkan kuliah online ini kan, ketika kuliah online, katakanlah di dalam kelas itu adalah satu organisasi, ada ketua kelas, ada wakil, ada bendahara, dan anggota organisasi. Tapi ketika organisasi itu tidak satu tujuan, tidak mencapai satu kesepakatan, maka itu tidak bisa disebut sebagai organisasi. Misalkan di dalamnya itu orang-orangnya itu hanya berjalan sendiri-sendiri begitu, memiliki prinsip sendiri. Misalkan ada ketua kelas, tapi orang-orang dalamnya itu atau anggota-anggota yang ada dalam organisasi itu tidak kemudian mentaati ketua kelas misalnya, atau tidak kemudian menjalankan tujuan bersama yang disepakati bersama. Nah, itu berarti bisa disebut sebagai organisasi. Kalau di dalam kelas itu saja misalnya adik-adik semua itu kemudian berjalan sendiri-sendiri, itu kelas itu tidak bisa disebut sebagai organisasi. Gitu. Itu kelas itu hanya bisa disebut sebagai kerumunan. Gitu. Nah, organisasi itu dia substansinya adalah ketika orang-orang di dalamnya itu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama, gitu. Makanya itu juga pentingnya musyawarah dan mufakat. Nah, lalu yang terakhir, perilaku kelompok dalam organisasi. Nah, ini penting. Jadi perilaku kelompok dalam organisasi, yang pertama itu perilaku individu yang diorientasikan dalam perilaku kelompok. Nah, ini maksud saya tadi. Jadi apapun kepentingan kita, walaupun masing-masing kita itu berbeda-beda watak, tetapi kalau kita bicara perilaku kelompok, maka kita harus mengikuti
apa yang kemudian disepakati oleh kelompok, apa yang kemudian disepakati oleh organisasi, gitu. Ya kan? Nah, dengan orientasi kepada perilaku kelompok, tersebut, sehingga perilaku kelompok dapat berkembang menjadi perilaku organisasi, gitu. Nah, jadi tadinya misalnya manusia atau individu-individu dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam watak, itu kemudian memiliki tujuan sendiri-sendiri, itu kemudian dikembangkan menjadi tujuan kelompok. Nah, sehingga dengan tujuan kelompok itu atau dengan perilaku kelompok itu dapat dikembangkan menjadi perilaku organisasi, begitu. Nah, itu bedanya. Itu bedanya perilaku individu dengan perilaku organisasi atau perilaku kelompok. Itu juga bedanya watak individu dengan watak organisasi. Kalau watak individu itu tujuan kita itu sendiri-sendiri, tapi kalau watak organisasi itu tujuan kita itu untuk mengembangkan organisasi. Salah satu contoh misalnya, saya contohkan misalkan di lembaga pendidikan. Nah, di lembaga pendidikan itu masing-masing personalia yang terlibat dalam pendidikan itu kan tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda kan. Mulai dari security-nya misalnya, atau guru, atau tenaga administrasi, atau kepala sekolah, itu pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Di antara guru saja itu tujuannya itu beda-beda. Misalnya ada guru yang satu tujuannya untuk mengajar misalkan agar supaya dia mendapatkan uang, begitu. Nah, guru yang satu lagi itu tujuannya mengajar agar supaya dia bisa mengabdi. Nah, itu kan sudah beda tujuannya. Nah, tapi apapun itu, walaupun beda tujuannya, diharapkan sesama guru ini atau segenap anggota organisasi ini itu selalu berupaya untuk bersama-sama menjalankan fungsinya sebagai anggota organisasi, bukan sebagai individu tapi sebagai anggota organisasi. Kalau dia sudah sebagai anggota organisasi, berarti dia sudah bekerja untuk kemajuan organisasi, begitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi terlepas apapun motivasinya untuk mengajar, tapi pekerjaannya itu atau kerjanya di lembaga pendidikan itu harus diorientasikan untuk kemajuan organisasi. Nah, itu baru dinamakan sebagai perilaku kelompok dalam organisasi. Baik, saya kira itu teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, tidak usah berpanjang lebar. Yang paling penting adalah bagaimana kita kemudian mengembangkan pribadi kita agar supaya kita bisa dapat memberikan sumbangsih kepada organisasi kita atau kepada lingkungan kita, begitu yang paling penting. Nah, sehingga kemudian kita bisa menjadi orang yang satu orang yang mempunyai kontribusi terhadap kemaslahatan umat, seperti itu. Baik, saya kira itu teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, tidak usah berpanjang lebar karena panjang kali lebar sama dengan luas. Gitu ya. Jadi supaya adik-adik juga tidak terlalu lama mendownload audio ini dan juga pelajaran ini. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.